Pertempuran ini merupakan bagian dari operasi besar Jerman untuk menguasai negara Belgia dan Prancis dengan nama Operasi Falkeld, yang merupakan kampanye ofensif oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua. Pada saat penyerangan Jerman, Belgia dipimpin langsung oleh Raja Leopold III dan memiliki pasukan sebanyak 144 divisi, 3.384 tank, serta 2.294 pesawat tempur. Jumlah ini lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Belanda. Belgia pun dibantu oleh pasukan Prancis dan Inggris. Pada serangan pertama terhadap Belgia, Luftwaffe akan menjadi ujung tombak dalam memenangkan pertempuran udara di atas Belgia. Tugas pertamanya adalah menghilangkan armada udara Belgia. Dan serangan pertamanya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1940 sekitar pukul 04.00. Serangan udara ini dilakukan terhadap lapangan terbang dan pusat komunikasi Belgia. Selain melalui penghancuran armada udara Belgia, Jerman pun menyerang benteng terkuat pada masa itu, yaitu Benteng Eben-Emael. Benteng ini juga merupakan pintu masuk ke pedalaman Belgia. Untuk menguasainya, Jerman memutuskan mengerahkan pasukan udara untuk mendarat di atas benteng tersebut menggunakan pesawat layang. Pasukan tersebut menyerang tanpa diketahui pasukan Belgia dengan dibekali bahan peledak khusus dan senjata penyembur api untuk melumpuhkan pertahanan. Pasukan Jerman kemudian memasuki benteng. Dalam serangan ini, infanteri Jerman berhasil mengalahkan divisi infanteri ke-7 Korps Belgia yang mempertahankan benteng tersebut dalam 24 jam. Dengan direbutnya benteng tersebut, garis pertahanan utama Belgia telah dihancurkan dan infanteri Jerman dari Angkatan Darat ke-18 telah melewatinya dengan cepat. Pertempuran dalam menguasai garis terluar Belgia berlangsung hingga tanggal 12 Mei dan membuat Belgia mundur ke arah barat. Pertempuran paling serius terjadi pada 12 Mei 1940, yaitu pada pertempuran yang melibatkan pasukan tank dalam Perang Dunia Kedua. Sebelum pertempuran Kurs di front timur tentunya. Pertempuran ini melibatkan Korps Panzerhauptner dan kavaleri Pillau. Sebenarnya dari segi jumlah, Jerman lebih unggul dibanding dengan tank Prancis. Jerman mengerahkan 623 tank dan Prancis dengan 415 tank. Divisi Panzer ketiga dan keempat Jerman masing-masing berjumlah 280 dan 343. Pada hari pertama pertempuran, serangan Jerman berhasil ditahan oleh pasukan tank Prancis. Namun keesokan harinya, pada tanggal 13 Mei, Prancis berhasil dihancurkan dikarenakan buruknya strategi mereka dalam pertempuran tank jarak dekat. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Jerman pada tanggal 15 Mei. Dan membuat pasukan Jerman semakin leluasa memasuki Belgia sekaligus wilayah Prancis. Dalam pertempuran tersebut, Prancis telah melumpuhkan 160 tank Jerman, sedangkan Prancis kehilangan 105 tank. Keberhasilan Prancis di sini hanyalah menghambat kekalahan mereka di front barat. Dalam hari-hari pertempuran selanjutnya, Jerman semakin menguasai keadaan, dibuktikan dengan kemenangannya, serta penguasaan atas seluruh kota-kota di Belgia dan Prancis, yang pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni melaksanakan operasi Dunkirk. Pada saat itu,
Royal Navy telah menarik hingga kurang lebih 340.000 tentara. Kota Baulohnya telah jatuh dan Calais pun diambang kehancuran. Hal tersebut membuat Raja Leopold kecewa dan membuat pasukan Belgia yang tersisa serta sudah terkepung semakin dekat dengan kekalahannya. Dengan terkepungnya pusat Belgia, seluruh sekutu Belgia baik Prancis dan Inggris menyarankan agar Raja Leopold ikut melarikan diri beserta para pasukannya. Namun akhirnya Leopold III dan ibunya, Ibu Suri Elizabeth, lebih memilih menyerah dan tinggal di Belgia bersama rakyat. Penyerahan Belgia mulai berlaku pada pukul 04.00 pada tanggal 28 Mei. Dalam peristiwa ini, Inggris dan Prancis mengklaim Belgia telah mengkhianati aliansi mereka karena lebih menyerah terhadap Jerman dibandingkan dengan melarikan diri untuk membentuk pemerintahan di pelarian. Dengan menyerahnya Belgia,